Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya. Kami mengaturkan puji syukur alhamdulillah pada malam ini atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diberi panjang umur, sehat walafiat, dan bertemu dengan Pak Haji. Semoga barokahnya menjadikan wasilah yang baik kelak di sisi Allah. Amin ya Allah. Nama Bapak siapa? Nama saya Mulyadi, Pak Haji. Saya Tinggalnya di mana? di Karawaci, Tangerang. Oke, kesini sama siapa Bapak? Dengan istri, Pak Haji. Istri. Iya, baik, Pak Haji. Ikut gak di sini istrinya? Ikut. Ini, nggak tukar ya? Benar ini? Ya, betul. Ini banyak nih. Ini pengacau semua. Ya. Terus? Ya, jadi saya ke sini silaturahmi dengan Pak Haji. Ada mau menyampaikan tentang histori badan saya, Pak Haji. Badan? Iya. Kenapa badan Bapak? Saya kena stroke sejak tanggal 1 bulan puasa pertama sampai sekarang, Pak Haji. Sakit stroke? Betul. Yang mana yang diserang stroke-nya? Sebelah kiri dari kaki, pipi, tangan, Pak Haji. Telinga. Yang nggak bisa aktif apa? Tangan kiri, Pak Haji. Nggak bisa apa? Nggak bisa gerak. Coba naikin. Jadi kayak mata gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan, yuk Ya. pelan-pelan, pelan-pelan, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan, yuk pelan-pelan, pelan-pelan. Pak, ini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 5 pak, 1 pak 10 juta. Jadi ada berapa nih? 50, Pak Haji. Ya, coba naikin sampai atas. Ini buat Bapak bawa pulang. Terapi duit. Yuk, dikit lagi. Ini ntar buat bawa pulang. Lurusin. Lurusin lagi. Geser deket kuping. Agak lurus. Agak lurus. Dikit lagi. Oke, turun. Turun. Ya udah, pelan-pelan. Bentar ya. Bapak di sini. Bapak duduknya di sini. Bapak duduknya di sini. Bapak duduknya di sini. Oke, pelan-pelan. Sini. Diri. Jadi yang stroke kaki sama tangan. Iya, Pak Haji. Sampai kuping. Kuping. Iya. Namanya? Nama Bapak? Mulyadi Widyatno. Oke. Bapak tadi katanya datang nggak bisa tangannya ke atas. Nah. Tadi kan saya bilang, kalau Bapak bisa tangannya ke atas, saya kasih 50 juta. Namanya apa Pak Haji nih? Pengobatan, terapi, duit. Kenapa terapi duit? Karena yang sakit mata duitan. Kalau bisa lurus, 100 juta. Tadi kan nggak bisa. Sekarang harus bisa. Karena Bapak udah lihat duitnya. Tadi kan belum lihat duitnya. Yuk, naik ke atas pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, turun lagi. Turun lagi. Sip, turun lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bapak pegang dulu biar cepat. Pegang. Bisa pegang? Bisa? Benar nggak? Enggak. Oke. Sambil dinaikin ke atas. Yuk, naik. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Ya, turun lagi dulu. Turun lagi, turun, turun. Turun. Sip. Ya, naik lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, bisa, 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 bawa pulang, tadi bawa pulang tuh. Ayo, lagi, bawa lagi. Oke, belum bisa. Naik lagi.
ke atas. Bawa pulang, dibawa pulang, gratis, 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 gratis. Oh, turun lagi. Oke. Tunggu dulu, Papa diri dulu. Oke. Pakai yang gede, kalau bisa deh 100 juta dibawa pulang semua buat Bapak. Pegang, pelan-pelan, nggak apa-apa. Mana ada pengobatan kayak gini. Ini baru. Ini yang nggak waras. Siapa murid? Yo, angkat pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan, bawa pulang gratis, bawa pulang gratis, bawa pulang gratis. Oke, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jangan salah. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang, naik terus, turunnya lagi. Nah, mau pegang dulu. Nah, Papa pegang-pegang. Nah, maunya saya, nih Papa lihat saya. Ininya lurus. Nah, sampai lurus gini. Sampai lurus. Kalau memang hari ini nggak berhasil, Bapak besok datang lagi nggak apa-apa. Nah, nanti latihan lagi. Sampai berhasil, sampai duitnya harus dibawa pulang. Harus berhasil. Sampai berhasil, sampai bawa pulang. Nggak apa-apa, yuk. Satu. Satu, dua, tiga. Loh, Pak. Bisa, 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 bisa. Naik lagi, agak atas. Iya, 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 iya. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ini cocoknya dibunuh aja. Dua kata. Oke, Bapak diri dulu bentar, ambil nafas. Siapin air asinan mana? Udah, nih, Bapak minum dulu air asinan ya. Air asinan. Air asinan merek RDAI. Nih, pegang. Minum sendiri bisa? Bisa, Pak. Oke, pelan-pelan. Air asinan merek RDAI. Tidak diperjualbelikan. Gratis. 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 Air asinan. Ini namanya pasien ngelak. Pasien ngelak. Emang kesini lo gak minum. Sekali. Oh, puasa. Lo yang puasa gue yang rugi. Tahu. Aduh. Oke, sip. Baik. Dari yang kalau bisa ini bawa 50 juta. Tapi kalau memang Bapak bisa yang gede, ya bawa 100 juta. Gak apa-apa. Nih, dari yang kecil dulu pegang. Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yuk, naikin pelan-pelan, 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 pelan. Ya, sip. Gak apa-apa. Pelan-pelan, ya pelan-pelan, 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 pelan. Sip, turun lagi. Yuk. Oke. Yuk, pelan lagi. Sip. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dapat hadiah 50 juta, dapat hadiah 50 juta, dapat hadiah 50 juta. Pasiennya mau gendong, tepuk tangan dong. Dikit lagi ya. Luar biasa ya, gak apa-apa. Pak, Bapak ngasuh dulu, duduk, nanti Bapak kesini lagi, latihan lagi ya. Kalau Bapak bisa angkat ini 50 juta, Bapak bawa pulang 50 juta. Bapak yang berobat, saya yang rugi. Ya. Ada lagi yang baru? Ini doang? Dua nih Pak. Dua. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama Sabino dari Kabupaten Batang. ya, Alhamdulillah saya sudah privat 2 kali Ya. vaksin. Ya. Yang pertama itu akhir Januari. Ya. Keluhan saya atau permohonan saya di sini, saya itu punya hutang, Pak. ya,
punya utang 200 juta. Itu uang rentenir, Pak. Ya. Nah, alhamdulillah saya mengamalkan ilmu dari Pak Kaji, yaitu fotonya orang yang memberi utang. Ya. Itu supaya ngempit di tempat kemaluan. Ya. Alhamdulillah sudah saya praktekkan dan alhamdulillah setengah tahun itu tidak lagi, Pak. Fotonya yang punya duit Bapak taruh di alat kelamin Bapak. Iya, Alhamdulillah setengah tahun ini yang punya duit dengan nagih Bapak. tidak. Wow, tepuk tangan dong. Tapi karena saya umurnya itu sudah 77, Pak. Jadi karena itu hutang, saya itu berusaha semaksimal mungkin ilmu dari Pak Kaji, contohnya Mana mic yang nggak dengar suaranya? Bentar, Pak. sholat tepat waktu, sholat sunat sebelum dan Jangan dipencet, Pak. Jangan dipencet, Pak. Ayo, dia jadi pencet. sholat sunat sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Alhamdulillah juga saya laksanakan karena saya marbot masjid. Alhamdulillah bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Bapak. Terus sholat sedekah subuh dan sedekah Jumat kemarin saya sudah ngirim kepada Bapak Kaji karena saya dalam keadaan posisi tidak punya uang, itu saya tiap hari 5.000, 30 hari berarti 150.000. Sedekah sholat hari Jumat 25.000 kali 4 berarti 100.000. 1 bulan 250.000 sudah saya laksanakan. Terus testimoni yang lainnya, karena saya dalam keadaan posisi gaji juga sudah habis, saya juga berusaha sesuai dengan petunjuk dari Pak Kaji supaya berusaha semampunya. Saya juga membuka parkiran sepeda motor di depan masjid karena masjid itu dekat SMK dan SMP. Saya praktekkan celana dalam dikum, Direndam. Dalamnya siapa? saya sendiri, Pak. Warnanya apa sebelum direndam? Setelah direndam berubah warna apa? Ya karena saat 9 hari tidak dicuci ya hitam, Pak. Setelah akhirnya bersih, Pak. Nah, airnya itu saya ciprat-ciprakan ke tempat parkiran itu, Pak. Alhamdulillah yang dulu itu hanya 5, sekarang sudah 55 sepeda motor. Nah, Sepeda kan yang japri saya nih ibu-ibu pengen lihat bentuk alat kelamin Bapak bisa nggak? Kata pemirsa cangkem. Lah karena saya patuh pada guru, Pak. Oh iya. Itu, Pak. Mantap. Iya. Alhamdulillah sekarang itu sudah 55 atau 50 dalam 1 bulan itu. Tiap harinya motor saat itu 2.000, Pak. Parkir. Iya, parkir. Iya. 55 atau 50 berarti 1 hari itu 100.000, Pak. Alhamdulillah. Dan kemarin saya praktekkan untuk perintah Pak Kaji yaitu sedekah subuh dan sedekah Jumat saya praktekkan itu, Pak. Lah karena sudah 6 bulan, saya dulu kan Pak Kaji bilang jangan sampai takut, jangan sampai ragu-ragu, laksanakan semua yang ilmu dari Pak Kaji. Alhamdulillah sudah saya laksanakan. Ini karena sudah 6 bulan, saya kan juga karena umur saya sudah 77, nah itu saya khawatir sewaktu-waktu saya meninggal itu lalu Bapak nggak akan meninggal. Bapak nanti matinya pelan-pelan. Dan pada waktu saya privat yang pertama akhir Januari itu Bapak nyuruh saya supaya saya
mempraktekkan apa yang menjadi ilmu dari Pak Kaji. Dan saya praktekkan bangun jam 12.00, sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Karena tidak kebiasaan membaca Al-Quran dalam malam, itu paling satu malam itu dari jam 00 setelah sholat tahajud sampai sholat subuh, itu saya hanya bisa paling 2 juz loh, belum bisa 12 juz. Karena saya menjelang subuh itu juga mempunyai tugas, karena marbot di masjid, saya harus di masjid untuk tugas di masjid, Mas. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak di marbot di masjid, itu apakah masjid berangkatin Bapak umroh gratis? Kan enggak. Tidak, Apakah masjid berangkatin Bapak haji gratis? ONH plus? Kan enggak. iya, Apakah masjid ngasih Bapak 10 miliar? Kan enggak. iya, Nah, mending Bapak praktekin ilmunya RDAin, baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh, paksain Pak 12 juz. Karena kita udah dipraktekin sama orang Palembang, dia bisa baca 17 juz. Sebulan 20 miliar tunai. Dia punya dapur MBG 20 unit. Awalnya nggak punya dapur MBG. Sekarang dapur MBG-nya 20 unit. Satu orang. Kedua, Bapak nanti kalau maksain baca Quran, itu nanti buat teman Bapak dikubur. Kuburnya terang. Nah, usia Bapak udah 77 tahun. Kenapa nggak nyari pahalanya dengan baca Al-Quran? Jadi kalau Bapak udah habis subuh, olahraga, sarapan, Bapak tidur. ini Pak, Bapak dengerin ceritanya namanya Maryam. Keponakannya Nabi Zakaria. Dia tidak jadi marbot masjid. Tapi dia duduk di singgasana baca Al-Quran. Diceritakan seperti itu. Dan dia semua kebutuhannya dipenuhi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tanya, Kiai, Ustadz, Habib, orang pinter. Kalau saya kan SD Impres. Saya hanya cuman pendengar masjid kalau Jumatan aja atau pas ceramah. Nah, dia hanya baca Quran aja, duduk di singgasana, semua kebutuhannya dipenuhi sama Allah. Nah, kenapa Bapak nggak praktekin itu? Bapak jadi paksain. Memang nggak apa-apa sekarang 2 juz. Besok tambahin, besok tambahin, besok tambahin. tapi alhamdulillah setelah itu Pak, bulan puasa ini setelah asar itu juga bisa 3 juz, Pak. Saya maunya dari jam 00 sampai azan subuh. Iya, Nggak bicara asar. iya, iya. Saya maunya jam 00 sampai azan subuh. Kenapa Pak Haji maksain? Karena udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf. Dari jam 00 sampai azan subuh dia baca Qur'annya 30 juz. Imam Syafi'i dia udah baca Al-Quran dari azan subuh itu udah bisa baca 2 kali khatam. Apa-apa, pelan-pelan aja. Iya. Nanti dari saya bonus 1 miliar, dari Allah 10 miliar. Dari saya aja pribadi 1 miliar khusus buat Bapak. Pak Haji, tanda jadi, oke, gue kasih 100 juta tanda jadi. Tapi lo paksain dulu. Bisa nggak hadiahnya dulu Pak Haji? Ikut sayembaranya dulu dong, ikut lombanya dulu dong. Maksud belum ikut lombanya diminta hadiahnya dulu. Nah, Bapak praktekin dulu. Kemarin pada waktu sifat yang akhir Januari itu juga saya sudah sanggup untuk mempraktekkan membaca Al-Quran, tapi saya belum atur, baru bisa 3, 2, 3, 2. Tingkatin. Ayo tingkatin. Ini udah bulan Maret. Iya. Ayo tingkatin. Kemarin kan pada waktu itu saya masih 1, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa 3. Gak apa-apa, udah meningkat kan? Iya. Oke, tepuk tangan dong. Wow. Tambahin lagi ya. Iya. Nanti dari saya tunai. 1 miliar dari saya tunai. Nanti dari Allah 10 miliar. Nanti umroh dari saya, haji dari saya. Amin. Ada lagi? Terus gini Pak, alhamdulillah juga ilmu Pak Haji yang saya praktekkan itu juga banyak yang
ada kultur yang namanya apa? Alhamdulillah, apa yang ilmu dari Pak Haji saya perhatikan, alhamdulillah uang itu ada yang memberi pada istri karena saya berserta istri 5 juta itu tanpa membagikan dan tanpa bunga. Yang pada waktu itu dari apa Bu? Ya satu hari satu minggu sebelum saya kesini. Sebetulnya akan saya untuk kesini yang 10 juta. Itu karena saya saking bodohnya, Mas. Saking tolongnya untuk menambah 10 juta. Uang itu terus terang saya beli untuk apa namanya mengikuti pensiun itu, Pak. Pinjol, Iya, tapi pinjaman online, bukan pinjaman tapi di YouTube. judol, judi online, Bukan, Pak. Jadi ada orang game online, bukan mengatakan kalau ini ML online. kalau ini ada sekian nanti akan saya kembali ada uang 20 juta. Saya tertarik, Mas. Nah, akhirnya setelah saya penuhi yang 3 juta itu, setelah saya story yang Trading online. entah itu apa namanya. Penipuan sayembara itu, Pak. Sayembara. Ya, di HP. Jadi kalau kita ada uang ini masukin nanti ditambahin lagi atau beli barang apa dan ditambahin apa-apa Pak. Itu namanya Bapak laki-laki blow on. Tepuk tangan enggak? Nah, karena saya mengejar sama bisa itu yang 10 juta. Sampai akhirnya uang itu malah tidak bisa kembali. Nah, terus saya menunggu karena Pak Haji kemarin kan pada waktu Januari saya privat itu, saya disuruh mengikuti sayembara, sholat tepat waktu, sholat sunnah, bangun jam 12, nono membaca Al-Quran, sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Nah, Pak Haji mengatakan nanti kalau sudah dilaksanakan Februari ke sini. Dan saya Februari ke sini pas 7 Pak Haji sakit, saya nggak bisa ketemu. Oh iya. Terus saya cari uang lagi sampai belum dapat, Pak. Nah, kemarin mendapat THR itu saya bisa ke sini, Pak. Saya paksakan untuk saya harus ketemu dengan Pak Haji. Bos, kalau Bapak kalau ke RDAY atau Ibu atau Bapak-bapak yang nonton di RDAY yang lagi, kalau ke RDAY itu mesti dipaksain. Memang saya paksakan. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Betul, Pak. Mesti maksa. Walaupun berantem sama istri, tinggalin istri. Kita berantem dengan anak, Pak. Karena di sini kita sediain mbek betina. Dan itu saya minta doanya apa yang menjadi Pak Haji itu nanti Tinggal semangat aja Pak, baca Qurannya 12 juz. Semangat baca Quran 12 juz, nanti tunai dari saya 1 miliar, dari Allah 10 miliar. Saya maunya dari Pak Haji aja, ya oke dari saya 10 miliar. Ini tunai dari gue nih tuh. Oh, 350 gue khusus hadiahin. Buat lo semua juga boleh karena yang tadi stroke kan belum terkabul. Tapi lo praktekin dulu. Oke. Tapi begini Pak, ya kembali lagi karena saya diberi tugas oleh masyarakat itu untuk imami sholat 5 waktu. Nggak apa-apa. Kalau lo misalkan dikasih tugas, dia ngasih hadiah lo umroh gratis gak? Ngasih hadiah lo haji gratis gak? Masyarakatnya itu di lingkungan saya itu masih masalah agama masih kurang sekali Pak. Ya udah lo aja pimpin, nanti setelah itu lo paksain baca Quran, tinggal lo atur waktunya aja. Oh iya, Atau lo terima kasih Pak, nanti saya bisa pilih dia, atau lo mau pilih dua-duanya bisa. Nggak jadi masalah, lo imamin habis itu baca Quran kalau lo bisa. Kalau nggak bisa pilihan, kan hidup itu kan pilihan. kalau membaca Al-Quran saya tetap bisa Pak. 12 juz Nah, 12 juz itu saya belum bisa. bertahap, Oh, bertahap ya, ya. Insya Allah. bertahap. Insya Allah. Oke, ada lagi. Dan pertanyaan saya tadi Pak, saya karena sudah 6 bulan pasti nanti akan datang Pak. Itu saya di mana Pak? Maksudnya Orang yang memberi utang itu kan karena sudah 6 bulan kan pasti datang Pak ini.
Emang umur lo sampai besok 6 bulan? Enggak kan? Lo Iya. jangan takut, Bos. Lo takutnya sama Allah. Jangan takut sama pemilik duit. Iya, iya. Kalau takut sama pemilik duit, ya Allah murka. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Itu Allah yang murka. Ada ayatnya, ada. Iya, iya. Gak bisa macem-macem, Bos. Iya, iya. Jadi lo takutnya sama Allah. Terima Kita kasih. kebanyakan takut sama pemilik duit. Iya. Jangan. Ya, terima kasih. Semoga saya bisa mempraktekkan apa yang menjadi Nggak boleh bilang semoga. bisa Mendingan lo baca Quran aja, utang lo gue yang lunasin. Utang lo berapa? 200. Ya udah, ntar gue lunasin ada 200. Tinggal lo baca Quran 12 juz. Nih, gue kasih 200. Baca Quran dulu 12 juz. Paksa, ayo. Boleh sekarang lu paksa ini baca Quran. Bisa. Iya. Pasti bisa. Nah, itu. Ya, ya, pasti bisa. Ya, jadi semua tamu-tamu RDAY bisa terkabul karena mata duit. Kalau ganggu begini lo nggak semangat nih, makanya Pak Haji kenapa sih kalau harus pakai duit ke tamunya? Karena tamunya kalau lihat duit matanya hijau. Baca, nanti bilang lunasin. Tunggu tangan juga. Udah baca, yang lunasin. 200 juta nih, gue sisihin. Ini buat lo. Ini yang 150 buat yang stroke. Kalau yang ini kan 2 miliar. Tapi dia nggak mau, malah dari istri tua. Itu bener, gue tarik. Jadi gue pilihan. Kalau bapak pilih istri muda, saya kasih 2 miliar. Kalau pilih istri tua, nggak dapat duit. Pertama dia pilih istri muda, saya kasih dong 2 miliar. Istrinya langsung ngeluarin alat kelaminnya. Langsung dia takut. Dibalikin lagi duitnya. Oke? Terima kasih. Pasti bisa. Bapak dan Ibu, kemarin kan saya bilang, besok saya mau ajarin cair hajatnya 10 miliar bulan April. Jadi sebulan dari sekarang, kan Maret tanggal 11. Saya maunya tanggal 11 April cair 10M, 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 cair 10M. Saya cair 100M. Caranya apa? Ajarin surat Fatir 29. Coba. Kalau bisa saya yang bayar. Ayo tunai. Ya. Ya, Bapak sekalian, apa yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua itu kan banyak ilmu ya. Nanti ada di akhir ada kesimpulannya. Dan banyak ilmu itu kesimpulan yang pertama itu ada di surat Fatir ayat 29. Kenapa surat Fatir 29 ini menjadi kesimpulan? Karena itu menjadi rangkuman dari ilmu RDAY yang Pak Haji sampaikan, intisarinya di situ. Apa itu? Itu adalah garansi dari Allah. Garansi bahwa kehidupan kita, ujung ayatnya bunyinya tijaratan lan tabur. Bisnis, usaha, kehidupan, karir, rumah tangga, apalagi semua yang kita jalani, kesehatan, itu dijamin oleh Allah. Jadi kalau asuransi kan komplit itu ya. Ada asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kematian, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan. Semua kita ikuti. Nah, semua itu
Adakah yang gratis? Nggak ada, mesti bayar premi. Nah, semua yang kita minta untuk bisa punya jaminan, punya garansi dari Allah, itu semua harus ada preminya yang harus kita Premi tahu nggak ibu sama bapak? Premi itu uang yang harus dibayar. Tiap bulan itu ada namanya premi. harus dibayar. Nah, apa yang harus kita tunaikan, kita bayar? Kewajiban yang harus kita laksanakan kepada Allah supaya kita dapat garansi itu. Di surat Fatir, untuk mendapatkan garansi yang dijamin oleh Allah bahwa kehidupan kita ini akan bertahan, tidak pasang surut, selalu pasang. Apa? Boleh dicek, dibuka di surat Fatir ayat 29 sambil dengerin, sambil dibuka yang di HP-nya masih punya kuota. Hah? Ada artinya ya. Nah, coba dibaca itu artinya benar kan nanti biar kita jelaskan. Artinya saja boleh. Ayatnya bisa dibaca. Ini kayak acara kajian. Yang Ya, sebenarnya. lulusan SD Impres. Kajian dan ini. Kajian. Iya, jadi ada 3 apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. 1. Aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqna. Deketin mic-nya, nggak kedengeran lagi. Ya, Lantabur. Ujung itulah yang menjadi, baca yang ujungnya saja Ibu. Yang terakhir artinya bisnisnya, usahanya, perniagaannya tidak akan pernah merugi. ini nggak bakal rugi, Tidak pernah bangkrut. nggak bakal bangkrut. Kita kok bangkrut, kok merugi, kok menurun, berarti 3 syaratnya tidak dipenuhi. Apa 3 syaratnya? Pertama, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguh pasti orang-orang yang 3. 1, yang tidak akan merugi tadi. Yang pertama apa? Selalu membaca Al-Quran. Gitu. Maka Pak Haji, pembukanya untuk Bapak Ibu semua tadi, pertama apa yang disampaikan Pak Haji adalah baca Al-Quran. Karena ini menjadi premi kita ke Allah untuk kita dijamin kehidupan kita ini selalu bahagia, sejahtera, meningkat. Kalau kemarin-kemarin usaha kita lancar, kemudian jadi menurun, bisa jadi salah satu penyebabnya kita lalai dalam membaca Al-Quran. Kapan baca Al-Qurannya? Kita mendasarkan ke surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Kita langsung ke ayat yang ketiga saja. Kapan bangunnya? Kapan bacanya? Ayat yang ketiga, nisfahu awing kusminhu qalila. Bangunnya jam 1:3 malam.
nisfahu bukan sepertiga. Sebelum Ramadan kemarin kita kenal dengan namanya nisfu Saban. Tanggal berapa nisfu Saban? Pertengahan Pertengahan Bulan Saban. Sepertiga atau seperdua? Seperdua bulan Saban tanggal 15. Berarti kalau nisful lail pertengahan malam jam berapa? 12. Jam 00. Harus tepat enggak jam 00-nya? Nah, dijawab oleh Allah. Kita kan ragu-ragu. Harus tepatkah? Allah pasti tidak harus tepat. Nisfahu awing minhu qalilan. Seperdua malam atau kurang sedikit, boleh kurang sedikit. Kalau lebih, bagaimana kalau lebih? Tetap boleh. Boleh. Auzib alaihi, atau lebih sedikit darinya. Nah ini ayat selanjutnya ini yang kita pegang bahwa kita baca Qur'annya malam hari. Apa lanjutnya? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. artinya apa tartil? Tertib, terus. Jadi tidak boleh dipilih-pilih. Kita kan baca Qur'annya pilih. Yasin doa, Waqiah doa, Ar-Rahman doa, Al-Muluk doa, nggak boleh milih. Untuk. Biar nggak ngiri. Makanya Bapak dan Ibu nggak boleh nyawer ke anak-anak yatim. Karena yang nggak kebagian ngiri. Kita kadang nyawer. Bawa duitnya cuma 200.000. Nyawer ke 20 anak. Sementara anaknya lagi ada 100. Yang 20 kebagian senang, yang 80 mojok berdoa. Allah, jangan terkabul tamu yang tadi nyawer. Ada teman-temannya yang 79. Amin. Ya nggak terkabul deh. Gak usah lah nyawer-nyawer. Akhirnya hajat ibu sampai sekarang tidak terkabul. Jadi lebih baik Bapak dan Ibu dikumpulin. Bawa makanan risol goreng 60. Anaknya yang datang 130. Yang 60 makan, yang 70 ngijapin. Tidak terkabul. Kata yang 69, amin. Terkabul gak? Enggak lah. Jangan bawa risol. Kalau mau risolnya dibagi dua, potong-potong. Masih biar kebagian semua. Wah Haji, saya udah sedekah baju. Wajah saya kok nggak terkabul. Lah baju lo berapa, anak yatimnya berapa? Mana mungkin lah. Mesti kebagian sama lah. Ya lanjut. Jadi baca Qur'annya jam 00 waktunya. Mulai kita sholat tahajud, lanjut baca Al-Quran sampai subuh. Bagus sekalian, Bapak Ibu, kalau yang sudah berpengalaman datang ke orang bodoh, orang pintar katanya, ke dukunnya minta pesugihan, kekayaan, ke tempat apapun, pasti ditanya yang pertama, syaratnya berat, sanggup? Jawabnya pasti Sanggup. Kan selalu ditantang sama dia. belum tahu syaratnya, tapi pasti ditanya. Ditanya, Bapak dan Ibu nggak tahu syaratnya, tapi udah ditantang di depan. Syaratnya berat. Berani? Pasti jawab sama Bapak. Berani. Gila gak coba? Orang belum disebutin udah bilang berani. Bahkan syaratnya korban anak, keluarga, bahkan dirinya sendiri menjadi tumbal pun Sanggup. sanggup. Sementara diajarin Allah untuk syaratnya yang tidak seperti itu, kita sudah menyerah. Berat bangun malam. Ya. Coba contoh kita lihat
yang ternak babi. Babi apa? Ngepet, Ah, kerjanya copet. pagi, siang, sore, malam. Pengalaman. Oh, belum dari kampung. Ternak babi ngepet. Malam. Kerjanya malam. Jaga Lilin. lilin. Kalau sampai lilinnya mati, tewas. Harus dijaga di malam hari. Kita juga sama diajari Allah untuk hajatnya ekstrim, maka ibadahnya juga harus ekstrim. Jam tengah malam sama kayak miara babi ngepet. Saat orang-orang lelah, kita Bangun. jaga lilinnya, cahayanya. Kalau dia cahayanya pakai lilin, pakai lampu tintir. Kita cahayanya pakai, diajarin Pak Haji, pakai apa? Baca Al-Quran. Baca Yang miara tuyul kerjanya siang apa malam? Al-Quran. Sukanya tuyul? Nenen. Tuyul. Lilin suami yang dijaga. Ah, Apa? Lilin suami yang dijaga. Lilin suami yang dijaga. Oh iya. iya, malam. Ini menjadi motivasi kita. Orang yang bersekutu dengan selain Allah saja dia semangatnya seperti itu, maka kita diajarin Pak Haji bersekutunya sama siapa? Sama Allah. Yakinnya harus lebih tinggi, lebih ekstrim yakinnya. Semuanya ada dasarnya di Al-Quran, bukan mengada-ada. Satu sisi yang ngajar seperti itu nggak ada yang komen, nggak ada yang hujat, nggak ada yang ini. Coba cari ritual di gunung A, di gunung B, di dukun ini. Ada nggak yang Protes. protes? Kepo. Oh, bahas. Hajatnya tidak terkabul. Hajatnya juga tidak terkabul, tidak semuanya juga terkabul. Karena sudah ditanya syaratnya berat. Ada juga yang ragu-ragu. Kita harus semangat sesemangatnya. Karena hajat kita ekstrim, maka ibadah kita juga harus ekstrim. Tidak boleh seperti yang lain biasa-biasa saja. Dasarnya apa tadi? Nisfahu awing kusminhu qalila, seperdua malam. Seperdua malam itu artinya setengah malam, Bu. Setengah malam itu berarti pertengahan malam, berarti jam 00. Tidak ada di Al-Quran. Terjaga saat orang terlelap. Nur menjaga cahaya. Cahayanya pakai apa? Pakai Al-Quran. Kata Allah, nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya. Itu apa? Al-Quran itu. Jadi tidak sekedar cahaya lilin, tapi nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Baca Al. Satu, itu premi yang kita harus tunaikan supaya ayat penutupnya Fatir 29 tadi, tijaratan lan tabur, perniagaan bisnis tidak pernah akan mudah, tidak akan pernah merugi, pasti mulus semua. Baca Al-Quran jam 00, jam 12, sholat, baca Qurannya yang banyak. Kalau sholatnya kata Allah, walaupun hanya sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangun tengah malam itu sholat. Illa qalila, walaupun hanya sedikit. Tapi kalau baca Qurannya, illa qalila enggak? Enggak. Warattilil Qur'ana
Waratila. Baca Qurannya warattilir Qur'ana illa qalila. Enggak. Kalau hanya sedikit sholatnya. Baca Qurannya berarti yang lebih dominan. Maka masih ngajarin kita sholatnya boleh semampu kita, tapi baca Qurannya dimaksimalkan tembus ke 12 juz. Benar, benar. Tapi karena kita ajaknya ekstrim harus dipaksakan. Silakan. Pertama. Yang kedua, apa tadi? Waqamus sholat. Dan tegakkan sholat. Kita bahasnya sholat sunnahnya. Sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah. Tegakkan sholat sunnah ba'diyah. Sebagai penyempurna, penyeimbang kehidupan. Biar nggak goyah. Penyangga kiri kanan. Ibarat burung tuh sayap Sayapnya. buat keseimbangan. Kalau satu keplek, jalannya sudah beda ya. Tadi kan contohnya yang stroke, Oh ya, contoh. jalannya kan nggak sih. Saya sudah seimbang. Harus. Jadi obatnya juga sudah pernah disampaikan Pak Haji. Salah satunya sholat ba'diyah qobliyahnya juga harus dikuatkan. Bapak nanti akan kembali lagi. Bisa sempurna lagi. Yang kedua, sholat tahajud pasti bangun malam tadi. Yang terpenting adalah sholat sunnahnya, sholat sunnah taubat. Untuk bersihkan isi hati kerak-kerak yang dirangkum Pak Haji menjadi keraknya apa ini? Sifat 18. Orang yang sifat 18-nya ini dominan, pasti rasa syukurnya nggak ada. Orang sedih pasti nggak akan bersyukur. Orang ngeluh pasti nggak akan bersyukur. Mana mungkin orang ngeluh bersyukur? Dapat uang juga sebetulnya, tapi ngeluh. Ah, kok cuma segini ya? Harusnya kan dapatnya 5 juta. Ini yang 3 juta 14 ketipu. Ah, gara-gara apa ini? Gara-gara istri nih ikut-ikut saya. Lalu maka nggak ada syukurnya. Orang jengkel pasti tidak syukur. Maka kita harus bersihkan diri dengan mohon ampun. Mohon ampunnya apa? Dengan cara apa? Kalau Pak Haji ngajari kita, ya ajaran di Al-Quran. Mohon ampunnya tidak sekedar astagfirullah, tapi dengan sholat taubat. Bersihkan satu persatu dengan sholat taubat. Apa dasarnya? Kita mohon ampun hubungannya dengan hajat terkabul. Semua yang Bapak Ibu hajatkan bisa terkabul. Dasarnya di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nanti dibuka untuk bisa menguatkan. Apa itu kata Allah? Yursilis sama amindaror. Maka pasti Allah turunkan hujan dari langit yang lebat, menandakan apa? Kemakmuran, kesuburan. Turun hujan bisa berupa apa? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Maka hujan itu bisa menjadikan kita mendapatkan harta yang berlipat ganda dan anak yang banyak, dan diberi kebun-kebun yang luas. Bukankah 3 hal ini menjadi hajat ibu-ibu, bapak-bapak semua? Apa hajatnya? 1, harta yang berlimpah. Jangankan 10 miliar, berlimpah itu bisa 20 miliar, bisa 50 miliar, bisa 100 miliar, bisa 1 triliun, berlimpah.
anaknya banyak. Ada dua. Tidak harus anak kandung. Bisa juga anak buah, karyawan. Kalau kita dagang berarti punya customer, punya pelanggan. Kalau punya sekolahan berarti punya murid yang banyak. Jadi jauh-jauh dari sana pun pakai jemputan masuk ke TK. Banyak. Anak-anak banyak itu termasuk di kelas. Anak perusahaan yang banyak. Cabang-cabangnya banyak. Kebun-kebunnya luas. Maka Pak Haji ngajari kita rumahnya minimal harus 1000 meter. Harus. Kalau dulunya 1000 meter, muridnya harus 1000 meter. Al-Quran bunyinya juga begitu. Kebun-kebun yang sempit enggak. Kebun-kebunnya yang luas. Caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan itu? Dengan kerja keras, dengan banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Enggak. Kata Allah, Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Maka Allah katakan kepada mereka untuk bisa mendapatkan yang tadi itu caranya adalah Fakul tustaghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhan. Pasti diampuni Allah karena Allah Maha Pengampun. Mohon ampun. Jadi kalau dulu-dulu pas proyeknya besar, mobilnya baru-baru, berapa dulu Pak mobilnya? 4. 6. Oh, 6. Rumahnya banyak, Kontrakannya banyak, pacarnya Banyak. kayaknya berapa banget. banyak. Oh, pacarnya banyak Pak Haji. Iya. Habis ngucap dia lihat kanan. Habis ngucap dia lihat kiri. Banyak. Maka paksain. Oleh Allah dipaksa untuk fakul tustaghfiru rabbakum, maka mohon ampun kepada Allah. Maka gak salah kalau pas mandi juga disapu. Tampong. Ditampung. Jangan lu Tabok. Tampong. bersihkan. Kalau kita bersih, Allah pasti lipat gandakan kembali harta kita. Luaskan kebun-kebun kita. Rumahnya tidak dempet. Sekarang rata-rata rumahnya dempet sama tetangganya. Ya, Rata-rata semuanya tidak punya pintu sebelah kanan, tidak punya pintu sebelah kiri. Tidak punya jendela kanan, tidak punya jendela kiri. Apa itu namanya rumah? Itu namanya kandang burung. Masa rumah cuma jendelanya di depan sama di belakang? Iya. Yang namanya rumah jendelanya depan, belakang, kanan, kiri. Ya Kak? Iya. Belakang aja nggak ada Pak Haji. Iya. Itu udah pagar. Itu pagar. Pagar. Katanya punya mobil Pajero, katanya punya mobil Fortuner, tapi nggak punya jendela kanan, nggak punya jendela kiri. Itu namanya bukan rumah. Nah, saya maunya Bapak dan Ibu pulang dari sini, Allah kabulin rumahnya 1000 meter. Rumahnya 1000 meter. Kalau punya 1000 meter, muridnya harus 1000 meter. Amin. Kalau gurunya pakai hammer, muridnya juga harus pakai hammer. Kalau gurunya pakai Robicon, ibu dan bapak juga harus pakai Robicon. Kalau gurunya pakai Alphard, Velfire, ibu dan bapak juga naik Alphard dan Velfire. Kalau gurunya punya kuda 200 ekor, bapak dan ibu harus juga punya gitu. Ya. Bapak sekalian, ditutup yang ketiga tadi, 1 baca Quran, yang kedua sholat,
Yang ketiga ini yang dahsyat, sedekah. Sedekah tuh kayak bayar premi, Bu. Iya. Cuman bayarnya preminya ke Allah. Kalau asuransi kan preminya bayarnya ke asuransi. Kalau perpanjang mobil kan STNK kan ke Pemda. Nah ini preminya ke Allah, namanya sedekah. Jadi ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Itu 2 ilmunya RTI. Setiap Jumat barokah jangan bolong. Berapa nilainya? 10 kali minimal. 10 kali dari sedekah subuh. Jadi kalau sedekah subuhnya ibu 100.000, sedekah Jumat barokahnya harus 1 juta. Paksain. Gajinya bulanan bagaimana ini Pak? Nggak apa-apa, latihan dulu. Ibu bisanya bulanan atau mingguan bebas. Sedekah pelan-pelan. Seperti kayak tadi baca Quran. Baru 2 juz. Kan saya nggak paksain 12 juz. Tapi kan saya udah janjiin. Utangnya bapak saya yang lunasin. 200 juta saya yang lunasin. Tunai. Ini udah ada di tangan saya. Nah, ibu juga gitu. Sedekahnya nanti bertahap. Nggak usah sekaligus dulu. Bertahap. Bu, ini tamu saya. Tahun berapa ya, Bos? 2009. Tamu saya 2009. Datang ke sini sama istrinya, ijabnya cuma 1. Punya keturunan. Jadi dia nikah udah berapa tahun kosong? 15 tahun kosong, nggak punya anak. Alhamdulillah, ijab sama anak yang sama Allah, diambil sama anak yatim. Sekarang udah berojol 2. 1 6 tahun laki-laki, 2 perempuan. Umur 4 tahun. Kalau aja dia bisa hamil kosong 15 tahun, ibu dan bapak kan baru kenal saya. Ayo dong bertahap, kok pasti terkabul. Tidak pernah ada tamu RDI yang hajatnya tidak terkabul. Belum pernah. Dan alhamdulillah, bos naik umroh suami istri gratis. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Tahun berapa dulu umrohnya kita ya? 2013. Umroh gratis. Kini berangkat haji gratis 2026 bersama istrinya. Betul? Betul, Pak Haji. Tepuk tangan dulu. Jadi yang 2026 umroh masih saya buka kesempatan buat Bapak dan Ibu gratis. Buat yang haji 2027 saya kasih kesempatan gratis. Saya maunya haji 2026 masih bisa. Masih bisa. Belum terlambat. Kita yang jalur khusus. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan takut hajatnya tidak terkabul. Ini nikah kosong 15 tahun. Ijab sama Allah tiap hari, Bu. Tiap hari ijab. Alhamdulillah hamil. Anaknya sekarang 2. Umrohnya nggak bayar, Bu. Gratis. Betul ya? Nggak bayar kan? Dapat sangu. Kita bareng-bareng umroh sama anak yatim. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu juga nanti bareng-bareng umroh sama anak yatim gratis. Nggak mau saya bayar. Dan hajinya juga gratis. Plus utangnya Ibu dibayarin sama Allah. Wasilanya saya. Itu udah saya siapin. Tinggal Bapak praktekin. Yuk lanjut. Sebentar lagi. Sedekah kok digencar-gencarkan. Ya, itu kebanyakan orang pada kepo di grup. Pada keponya begitu di grup. Kah diwajib-wajibkan, dipaksa-paksa. Kamu maksa enggak? Maksa. Maksa. Suratnya apa? Sebutnya. Surat enggak di surat Ali Imran ayat 134. Innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Syaratnya untuk dicintai Allah berarti harus apa tadi? Yang awalannya saja dulu. Sedekah sungguh pasti orang-orang yang bersedekah untuk dicintai Allah dalam keadaan apa? Sarra'i wad-dharra. Di dalam keadaan lapang
maupun dalam keadaan sempit. Artiin lapang apa, sempit apa. Ini kebetulan agak blown semua. Saat lapang itu saat proyeknya banyak, saat rezekinya luas, saat mobilnya banyak, pacarnya banyak, itu tetap harus bersedekah. Kemana sedekahnya? Ke anak yatim. Ada gak ayatnya anak yatim? Nah, Sebutin. Harus ke anak yatim. ke anak yatim. Jangan Kenapa? saudara. Kita kalah saat itu, kita jadi terpuruk karena sedekahnya bukan ke anak yatim, ke sana. Terutama ibu-ibu ya Yatim. nggak boleh. Saya nggak Nah. setuju ibu sedekah ke ibu-ibu yatim, bapak sedekah ke ibu yatim nggak boleh. Tapi ke anaknya, bukan ke ibunya. Memuliakan anak yatim. Kalau kita datang ke rumahnya, Mempersiapkan ibu yatim. ngasih uang ke anak yatim, itu tidak memuliakan, itu mancing. Mancingnya apa? Mancing emaknya. Karena kan syaratnya manjur Pak, usap kepalanya, cium keningnya. Kebanyakan bapak-bapak usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Itu yang kebanyakan gagal. Jadi harusnya yang diusap kepalanya anak yatim, yang dicium keningnya ibu yatim. Anak yatim. Bapak Ibu, kenapa Pak Haji bilang kalau sedekahnya ke anak yatim dasarnya apa? Ada di surat Al-Fajr. Wal Fajr. Walayalin asr sampai ayat yang ke-15, 16, 17. Itu cerita Allah orang-orang yang longgar, lapang tadi, itu ngomongnya apa? Di ujung ayatnya. Rabbi Roman. Yang sempit, ngomongnya di ujung ayat itu, ayat yang ke-16, Rabbi ahanan, Rabbi akaroman, Allah memuliakanku. Dengan itu. Tapi lupa sedekahnya, sehingga disempitkan. Akhirnya dia ngomongnya apa? Rabbi ahanan, Allah menghinakanku, Allah merendahkanku. Berarti nggak adil dong Allah. Satu dimuliakan, satu dihinakan, direndahkan. Apa jawab Allah orang yang mengeluh tadi seperti itu? Dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Kalla balla tukrimunal. Kalla. No. Enggak. Tidak seperti itu. Bal, tetapi itu semua karena salahmu sendiri. Kenapa? Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. La tukrimuna, karena kamu tidak memuliakan yatim, anak-anak yatim. Itu maka kita kondisi yang longgar maupun yang sempit, jangan lupa bahasanya bukan beri, tetapi memuliakan. La tukrimunal. Memuliakan itu tidak sekedar kasih, apalagi setiap 10 haram doang. Harus setiap hari, setiap saat anak yatim bisa merasa bahagia, sejahtera, ceria, seperti yang dilakukan LDI. Anak yatimnya bahagia, gembira, ceria, lupa kalau dia punya, nggak punya apa. Di sini bapak-bapaknya banyak ini. Banyak. Coba aja dilihat di situ kalau ada bapak-bapak yang perhatian. Dia merasa menjadi bapak-bapaknya. Habis itu yang dekat Ibunya yatim. Ini sih Pak, kalau kita hubungan tadi itu yang seperti malam, kan kita di sini dianjurkan sebelum sholat itu kan mandi kembang, mandi daun pandan gitu. Mandi kembang, daun kembangnya itu jam 00 apa sholatnya jam 00 gitu.
Mandinya jam 00. Jadi sholat Habis mandi baru sholat tahajud. yang kedua, kita kan masih itu Pak Haji, maaf. Kan ada kewajiban juga tuh terkadang mendesak itu Pak Haji. Terkadang jadi suami itu mau dijaga, mana dulu Pak. Di depannya itu Baru mandi ML dulu baru tahajud. Jadi kalau bapak lagi tahajud, istri pakai anduk lewat ML dulu baru tahajud. Saya nggak setuju tahajud dulu baru ML. Saya nggak setuju. Karena kita satu hobi ML. nah ini Pak jadi pertentangan. Mau jaga malam katanya minta ML. Nah itu kan hanya Pak Haji gitu. Jadi dulu Pak Haji ya. ML dulu. ML dulu. Lilinnya dimatiin dulu. Lilinnya matiin dulu. Jadi kalau bapak baca Quran, istri lewat pakai anduk, bapak jadi baca Quran yang nggak konsen, saya nggak setuju. Tutup Qurannya dulu. ML dulu. Habis ML, setelah itu bapak nanti telanjang bulat di lampu merah. Merdeka. Terus mengenai sedekah Pak Haji kan sudah diucapkan ini. Ya. Apakah ini termasuk kesalahan perbuat kemarin? Kita kan ada pemberian juga dari jamaah kemarin yang 10 juta itu memberikan maaf dan lemah dengan apa termasuk sabda. Nah kita mau kasih anaknya nggak cocok, jadi dikasih sama ibunya lah. Jujur Bu, tapi saya minta izin sama istri. Itu salah nggak Pak Haji? Nggak boleh. Nggak boleh ngasih ibu yatim. Harus ngasihnya ke anak yatim. Nah itu untuk pakaian besar, orang besar. Nggak boleh. Nggak boleh. Di sini hampir 100% yang ngasih ibu yatim nggak ada yang terkabul. Harus ke anak yatim. Karena nanti kalau bapak ngasih ibu yatimnya pasti ngejar lagi. Ngejar lagi. Akhirnya bapak fokus ngurusin ibu yatim. Nanti bapak ibadahnya nanti nggak konsen. Mengenai ngajinya Pak Haji, saya ada masalah nih Pak Haji. Sudah hampir setahun nih. Mata saya kurang kuat, kurang penglihatannya. Karena gara-gara kacamata kesehatan, tapi malah rusak mata saya. Jadi ketika baca itu terlalu kecil, capek sekali mata saya dan lelah. Itu Pak Haji. Jadi bagaimana mengantisipasi supaya kuat? Nanti matanya bapak saya obatin gratis. Besok bapak ikut berobat gratis. Nenek besok berobat jam hari apa? Rabu. Besok hari Rabu bapak saya obatin matanya. Sembuh total. Bisa melihat alat kelamin jauh 1000 meter. Di sini kita bisa ngobatin orang tidak bisa ngomong, bisa ngomong. Alhamdulillah. Orang tidak bisa dengar, bisa dengar. Orang tidak bisa jalan, bisa jalan. Bapak tadi keluhan itu nanti kita obatin. Dan itu Pak Haji, kemarin saya dapat uang bimbel Pak Haji. Saya laminatin Pak Haji. Apa boleh tidak Pak Haji? Nggak boleh Jadi dibuka ya Pak? dibuka. Ada lagi? Coba saya tambah lagi Pak. Mic-nya mana? Sholat tobat setelah maghrib itu 18 kali salam dan salam itu apa tiap hari atau tiap hari. tiap hari? Nanti kalau terkabul, libur. Tidak sama sekali. Nanti kalau bapak punya hajat lagi, sholat lagi. Kalau bapak punya kasus, sholat lagi. Enggak lepas terus banyak sampai mati. Wajib. Dan masih Yo, ibu ada pertanyaan? Ayo. Itu yang mengenainya Pak Haji, diperjelas kembali. Apa? Dan riadonya Pak, kalau kita laporan ini sama Pak Haji. Gimana Pak? Kebetulan saya untuk perpanjangan penginapan Pak, jadi minta kejelasannya. Kami lanjutkan penginapan atau gimana dan riadonya bagaimana Pak? Ya, nanti penginapannya gratis dari saya. Bisa di kebun, gampang. Mau juga mau pulang Sulawesi 20 juta mesti tiket pesawat sekarang. Kalau Mau pulang ke Sulawesi 20 juta sekarang ya, tiket. bisa, bapak main kapal-kapalan aja nanti di penginapan sama istri ya. Saya beliin pakai ban dalam mobil engkal ya. Iya. Jadi bapak dan ibu, saya mau bapak dan ibu gimana caranya hajatnya harus terkabul. Saya mau tanggal 11 April harus cair 10 miliar. Minimal 1 miliar. Minimal dari saya.
paksain baca Al-Quran. Paksain sifat 18 jangan dilanggar. Sifat 18 jangan dilanggar. Paksain baca Quran yang tadi di surat di Fatir. Harus. Kalau tamu saya yang hidup di sebelah saya 15 tahun kosong gak punya anak. Alhamdulillah sekarang anaknya 2. Satu umur 6 tahun, satu umur 4 tahun. Jadi kita baru ketemu lagi. Udah berapa tahun kita baru ketemu lagi. Dulu kita umroh bareng. Dan alhamdulillah umrohnya gratis. Bahkan dapat sangu ya. Bapak dan Ibu juga besok kalau umroh gratis dapat uang saku. Jadi jangan takut, Pak Haji. Saya nggak punya paspor, nanti dibikinin paspor. Kalau berangkat umroh nggak bisa sendiri, harus pasang. Bapak yang terkabul, istri dibawa umroh. Ini yang terkabul, dibawa umroh istrinya. Ini yang terkabul, dibawa istrinya. Terkabul. Bapak juga begitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak punya pasangan, nggak apa-apa sendiri. Boleh nggak saya bawa adik saya? Boleh. Boleh nggak saya bawa kakak saya? Boleh. Boleh nggak saya bawa anak saya? Boleh. Boleh. Nanti saya Pak sebelum uang nggak usah dibawa. Nggak apa-apa. Bapak berangkat bawa istri dua-duanya. Nanti yang satu saya temenin bandot. Jadi saya kasih bandot. Oke? Pak, jadi bagaimana Pak? Kapan gaji saya untuk itu teh lalat yang tadi? Tai lalatnya nanti harus sedekahnya 10 juta. Amin. Bahasnya bisa 3 jam. Sekarang udah jam 11 malam. Gak mungkin bisa selesainya jam 2. Oke? Kalau tadi 10 juta kayak tadi kan enak tuh. Lama banget kan kita ngobrol. Tapi karena masalahnya recehan jadi cuma sejam ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu privat yang ekstrim, kita ngobrolnya sendiri. Saya lagi fokus nih ngerangin Bapak. Ini nanya. Maksud gak dijawab? Kasih ya. Saya lagi fokus. Ini nanya. Saya lagi fokus. Nah, jadi kita nggak fokus. Tapi kalau privat, berdua aja. Gak ada yang ganggu. Kalau mau sekeluarga. Suami sama istri. Jadi kita satu frekuensi. Tapi kalau sedekah rombongan, ya gabung begitu. Nggak apa-apa, ini kan anggap aja perkenalannya kan. Jangan diseselin juga. Yang penting Bapak harus yakin 11 April cair 10 miliar. Amin. Itu aja dulu. Bisa? Bisa. Oke? Bapak berdiri, duduk sini. Ayo latihan. Mau 50 juta atau mau 100 juta? 50 juta dulu kali ya. Nih, pegang. Kalau bisa langsung bawa pulang. Sini. Ya, pegang pelan-pelan. Pegang. Sip. Naik agak ke atas. Bawa pulang, dibawa pulang gratis, 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 dibawa pulang gratis. Ini lurus, bawa pulang gratis. Ininya lurus, bawa pulang gratis, bawa pulang gratis, bawa pulang gratis. Dikit lagi, dikit lagi. Tepuk tangan dong. Ya, turun dulu. Hampir ya, Pak. Bagus. Karena pasien mata duita. Ini adalah contoh pasien mata duita. Pemirsa. Apa? Maksudnya? Ini mata duita juga. Oh bukan dia. Berpikir tinggi. Pemirsa, waktu datang sakit stroke, tangannya tidak bisa diangkat. Nggak bisa. Tapi alhamdulillah dengan megang duitnya RDAY, karena duitnya ada barokahnya, udah bisa naik, tinggal lurus aja. Jadi nanti kalau Bapak lurus, duitnya dibawa 50 juta. Kalau Bapak bawa 100 juta bisa lurus, bawa pulang 100 juta. Kalau Bapak hari ini bisa bawa 2 gepok lurus, bawa pulang 200 juta. Ini adalah pasien yang canggih, gurunya blond. Jadi
Tadi nggak bisa ketawa. Udah kesini udah 2 kali Pak Haji. Yang pertama kesini bulan September kemarin. Ketemu saya. Iya ketemu Pak Haji. Terus saya apain? Saya suruh apa? Itu pas dia minta tapi belum stroke. Belum stroke itu Pak Haji. Ini namanya pasien kualat. Yuk, naikin. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Ya, bisa. Dapat hadiah 50 juta, dapat hadiah 50 juta, dapat hadiah 50 juta, dapat hadiah 50 juta. Tinggal lurusin dikit, dapat hadiah 50 juta. Ya, turun dulu. Jangan maju Pak. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi juga baru. Yang bawahnya maju. Ya, enggak apa-apa. Maksudnya ibu kontol bapak lupa ngaco aja. Yuk, latihan siap-siap. Yuk, bawa pulang 50 juta, bawa pulang 50 juta, bawa pulang 50 juta, bawa pulang 50 juta, bawa pulang 50 juta. Ya, dikit lagi. Lurus, ayo dikit lagi. Dikit lagi. Ya, turun lagi dikit pelan-pelan. Gak apa-apa. Kami juga perhatian. Jangan sip pelan-pelan. Pak, pakai yang 100 juta aja deh Pak, biar dapetnya gede. Ini 50 juta sedikit. Bu, maunya 100 juta aja. Tepuk tangan dulu. Pengobatan tidak waras. Berobat gratis, pulang dapat 100 juta. Ya. Kuat. Buat terus. Bisa. Terus istri baru nanti. Pelan-pelan, turun lagi dulu. Pelan-pelan. Harusnya Bu berobat ke sini bawa warga satu RT. Jadi disemangatin. Nanti dapat dari 100, warga dapat cepet. Oke, penonton. Ya, berobat dapat gratis 100 juta. Berobat dapat gratis 100 juta. Berobat dapat gratis 100 juta. Berobat dapat, ya turun dulu. Nomor depannya. Berobat dapat 100 juta. Ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Dapat 100 juta. Dapat 100 juta. Semoga. Ya udah, nggak apa-apa. Sip. Bapak pokoknya besok kesini lagi latihan di rumah, ya. Karena Bapak di rumah nggak ada 100 juta, Bapak latihannya pakai celana dalam istri yang bekas pakai yang udah 50 tahun. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oh. Sip. Yang penting kan udah ada perubahan ya, Bu. Bisa naik kan? Ya, besok berobat lagi, nggak apa-apa. Teman-teman, kita tutup acaranya. Besok Bapak dan Ibu kalau memang masih ada pertanyaan, Bapak dan Ibu besok nanya lagi. Bapak minum air asinannya jangan libur. Bapak minum susu kambingnya jangan libur. Sehari 2 kali. Minum di kantin. Pak Haji bagaimana yang Riado di kebun? Nanti Riado di kebun, Ibu tinggal telanjang gelap di kebun. Katanya disuruh bilang satu pisang. Iya, nanti pelan-pelan. Kan juga baru instruksi kemarin. Tadi malam baru tidur. Gak apa-apa, Bos. Tenang aja. Pasti gue kasih kerjaan ya. Kan baru. Tenang aja. Yang penting udah ngobrol ya. Santai. Oke. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa salaman boleh keluar lagi. Yuk, persiapan tahajud. Tepuk tangan dong.